Perkenalkan, nama saya Alfa Ciprian Siran, NPM 11210085. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. A. Konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diuraikan menjadi dua istilah, yaitu secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dan integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konteks integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Berikut disebutkan secara pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para penulis. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh dan menyeluruh. Berdasarkan etimologisnya, itu integrasi dapat diartikan sebagai pembuaran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni Nino, NPM 11210087. Sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Berikut adalah beberapa alasan diperlukannya integrasi nasional. 1. Mempromosikan pengembangan persatuan nasional. 2. Warga negara mengembangkan semangat tanggapan ketiga berhadapan dengan bencana nasional. 3. Meningkatkan patriotisme dan loyalitas di antara warga negara. 4. Mengurangi rasa takut kecurigaan dan perselisihan. 4. Integrasi nasional memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan rasa arahan nasional sehingga orang-orang mengembangkan dan bekerja menuju pencapaian tujuan nasional yang terpadu. Perkenalkan, nama lengkap saya Oktaviana Maria Dewi Elu dengan nomor NPM 11210064. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi. Sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu A. Model integrasi imperium. Model integrasi imperium Majapahit. Pertama, ini bersifat kemaharajaan atau imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris yang pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagara Ganaguna, Pulau Jawa dan Madura yang diterima langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentrasi kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan ekonomi. Konsentrasi ketiga, tanah sahabat adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjadi hubungan diplomatik dan hubungan dagangan antara Champa, Kamboja, Ayodhyapura atau Thailand. B. Model integrasi kolonial.
Model integrasi kedua ini, atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sini melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari Amgenar atau Bejawi Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan, yang berarti integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa. Untuk menciptakan maksud kesetiaan tinggal pada penguasa kolonial. B. Model integrasi kolonial Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses integrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua ini dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Theodorus Hermanudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengembangan integrasi di Indonesia. Adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar, dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan estetika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawan. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela di Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik diterima oleh masyarakat beragam. Pada hari ini masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Ideologi nasional, perangkat nilai-nilai diterima dan disepakati. Ideologi juga diberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda tetapi menerima satu ideologi, maka masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila.